Ya, sekarang kembali lagi ke 3D animasi menggunakan Maya. Hari ini kita akan coba belajar ekspresi wajah. Jadi, saya sudah membuat beberapa ekspresi wajah di sini. Ada mangap, ada nyureng, ada merem, gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi sebelum ke ekspresi wajah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai controller yang lewat saya jelaskan kemarin. Jadi apabila di sini kan kita punya controller kepala nih, ya. Jadi kita bisa rotate, ya. Nah, di sini kita bisa move juga nih, ya. Bisa move atau bisa rotate. Nah, sebenarnya move sama rotate di sini tidak diizinkan karena dia akan merusak, ya. Dia akan merusak misalkan bagian mata, ya. Dia akan merusak, ya. Jadi misalkan saya rotate di sini, dia akan merusak bagian mata. Nah, makanya saya bisa nonaktifkan itu, ya. Jadi di sini saya pilih controller bagian kepala. Yang saya mau nonaktifkan adalah scale, ya. Scale di sini saya pilih scale XYZ nya, selalu saya klik kanan, selalu saya lock dan hide selected. Nah, seperti ini. Jadi pada saat saya nonaktifkan scale di sini, scale-nya akan nonaktif. Jadi saya sudah nggak bisa nonaktifkannya lagi, itu ya. Nah, sekarang saya nonaktifkan move. Jadi di sini ada translate XYZ-nya. Saya pilih dan saya hide and selected. Oke, jadi gizmo-nya move dia juga akan nonaktif. Jadi yang tersisa di sini hanya rotate aja. Itu. Oke, begitu juga dengan bagian lain. Contohnya misalkan bagian tangan sini, kontrol bagian tangan. Nah, di sini rotate itu tidak diperbolehkan nih. Jadi, scale tidak diperbolehkan. Jadi scale di sini saya bisa klik kanan, terus hide unselected, lock and hide selected, ya, seperti itu. Nah, kalian bisa lakukan itu untuk bagian lain. Jadi yang kontrol-kontrol yang tidak perlu itu bisa kalian nonaktifkan, ya. Contohnya sekali lagi di sini, ya, scale di sini kan nggak perlu nih. Bahkan rotate juga sebenarnya nggak perlu karena nggak ada gunanya. Jadi scale di sini dan rotate dan scale di sini bisa kita lock and hide selected, gitu, ya. Jadi tidak bisa di rotate lagi dan tidak bisa di scale, hanya bisa di move, ya, seperti itu. Oke, sekarang saya sedikit menjelaskan mengenai ekspresi wajah. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa ekspresi wajah. Contohnya adalah seperti yang saya bilang tadi, saya punya beberapa ekspresi, ada 6 ekspresi, ya, di sini. Nah, jadi masing-masing ekspresi konsepnya adalah kita harus buat satu model. Jadi model aslinya ini bisa kita copy, dan di sini misalkan hasil kopiannya saya buat ekspresi senyum, lalu saya copy lagi, saya akan membuat ekspresi cemberut, ekspresi merem, ya, ekspresi, ya, melas, nyureng, dan mangap, ya. Jadi saya punya 6 ekspresi yang masing-masing itu saya masukkan ke dalam masternya. Nah, jadi di sini saya punya 6 ekspresi di sini yang masing-masing juga bisa dikombine, gitu. Yang nantinya juga kita akan belajar menggunakan controller di sini. Jadi nantinya misalkan ini bisa saya gerakan nih, ya, saya gerakan, ya. Nah, seperti ini nih. Jadi ada controller sendiri, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk memulainya. Ya, kita mulai, ya. Sekarang untuk membuat ekspresi, pertama kita harus mengcopy karakter utamanya ke dalam beberapa objek.
Jadi saya akan mengcopy master ini dan saya geser ke samping. Nah, di sini kalau misalkan saya tekan shift, maka belum bisa di copy. Karena apa? Karena dia masih terkunci di sini. Caranya adalah kita akan Ctrl D untuk membuat duplikat. Jadi kita tekan Ctrl D. Nah, setelah kita Ctrl D, dia sebenarnya udah terduplikat. Nah, tapi masih terkunci. Cara membukanya adalah kita klik drag di sini ya. Lalu kita unlock selected. Setelah itu kita W, barulah sudah bisa kita geser. Ya, seperti itu. Maka kita akan geser itu misalkan tergantung berapa kita ingin membuat berapa ekspresi nantinya. Di sini misalkan saya buat 3 dulu. Nah, oke. Saya buat 3. Lalu di objek pertama ya, hasil kopian pertama, saya misalkan pengen membuat ekspresi dia senyum misalkan. Maka saya klik, terus saya buat, kita ganti nama jadi senyum. Lalu yang kedua misalkan mau saya buat dia cemberut ya. Yang ketiga saya misalkan pengen buat dia ekspresi mulut kebuka atau mangap ya, seperti itu. Nah, barulah saya akan buat ekspresi senyum di sini. Oke, jadi saya akan buat ekspresi senyum. Saya bisa memulai dengan melakukan klik kanan, saya tahan. Saya akan coba ke vertex ya. Nah, di sini maka akan aktif vertexnya. Di sini saya akan geser mulut ini ke atas, vertex bagian sini ke atas. Nah, apabila kita mau memilih sini, saya perlu mengaktifkan namanya soft selection. Jadi untuk mengaktifkannya saya bisa tekan tab B ya. Oke, tab B, maka dia akan berganti seperti itu. Jadi begitu saya klik salah satunya dan saya naikin ke atas seperti ini, namun akan kurang bagus ya karena radiusnya masih kurang. Nah, untuk menambah radius saya bisa tekan B, saya tekan klik kiri biasa. Nah, di sini saya bisa menaikkan radiusnya ya, tekan klik kiri lalu drag ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini radiusnya saya bisa naikkan, lalu saya bisa naikkan dia ke atas seperti ini. Kalau masih kurang mungkin radiusnya bisa naikin lagi. Nah, seperti itu ya, maka dia akan tersenyum. Oke, sisi satunya lagi. Sekarang saya klik lalu saya naikkan, lalu saya rotate di sini. Nah, seperti itu. Kalau seandainya sudah, klik kanan lalu kita ke object mode lagi. Nah, oke, cukup bagus. Sekarang coba saya pindah ke dua. Yang kedua, karena ekspresi per 2 itu adalah ekspresi cemberut. Caranya sama seperti tadi, saya tekan vertex. Nah, di sini lalu saya buat di ekspresi cemberut. Oke. Nah, begini. Oke. Ya, balik lagi ke object mode lagi. Oke ya. Oke, lumayan. Sekarang saya akan buat ekspresi dia mulut kebuka atau mangap. Nah, di sini kita perlu sabar atau perlu tricky pengerjaannya. Jadi di sini nih, misalkan saya mau kita ke face ya, kita face, saya tekan face di sini. Lalu kalau misalkan saya buat mulutnya terbuka, berarti saya buat ke bawah, berarti dia belum bisa karena dia masih dalam keadaan soft selection. Nah, karena itu soft selectionnya mungkin bisa saya aktifkan, bisa saya nonaktifkan dengan cara tab B. Saya ulangi lagi tab B, maka dia akan nonaktif. Nah, maka kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kita ingin membuat mulutnya terbuka, jadi kita bisa turun ke bawah.
itu. Lalu ada di Maya ada yang namanya grow selection. Caranya adalah di sini ada yang kita mulai ke modeling ya, modeling. Lalu di sini ada yang namanya di dalam select ada yang namanya grow di sini. Jadi kalau saya klik grow sekali, dia akan dari 2 vertex yang terpilih dia akan melanjutkan lagi. Maka dari situ saya bisa, saya geser ke bawah lagi, lalu saya grow lagi. Mungkin saya pakai shortcut aja. Caranya adalah shift di sini ada ya, grow. Di sini shortcutnya adalah tanda lebih besar ya. Jadi shortcutnya itu adalah shift lalu saya tekan tanda lebih besar. Nah, seperti itu. Lalu saya geser lagi ke bawah. Lalu saya grow lagi. Mungkin yang nggak perlu saya tekan kontrol. Saya tarik lagi ke bawah. Ya. Jadi dia sekarang sudah terbuka namun kurang besar. Mungkin bisa saya lakukan grow lagi, shift. Nah, yang nggak perlu misalnya saya tekan kontrol. Nah, di sini nggak perlu, ini nggak perlu. Lalu saya tarik lagi ke bawah. Saya di vertex ini saya perlu naikin lagi dia ke atas. Itu. Sekarang mungkin dari samping ya, dari samping kita juga mulai bisa menggunakan soft selection nih, saya rasa ya. Saya ke face ya, saya akan klik 2 di sini, saya tekan tab B untuk mengaktifkan soft selection. Terus juga mungkin saya kurangi radiusnya, terus saya tambahin lagi radiusnya. Seperti itu. Tambahin lagi. Ya itu. Saya tekan bawahnya ya, dagunya, lalu saya tarik ke atas. Gitu. Seperti itu. Nah, saya nonaktifkan lagi tab B. Saya nonaktifkan lagi. Lalu saya ke vertex. Oke. Misalkan saya ke edge juga bisa. Ya, contohnya seperti itu. Dia sudah terbuka mulutnya. Oke, nah sekarang bagaimana caranya menggabungkan 3 ekspresi ini dan saya pindahkan ke karakter masternya. Caranya adalah saya klik yang mangap, saya tekan shift, saya klik lagi, dan yang terakhir itu adalah masternya. Shift jangan lupa klik di sini ya. Jadi 4-nya itu dipilih, masternya itu yang terakhir. Lalu di dalam animation ada yang namanya deform di sini, deform. Lalu saya ketikkan, saya pilih blend shape di sini. Di sini saya pilih kotak yang di samping ya, blend shape. Nah, ini ada blend shape node ini. Saya kasih nama ekspresi wajah. Oke, saya create. Oke, nah di sini sudah terbentuk. Kalau misalkan saya mau ngetes ya, nah begitu saya buat ekspresi wajah tadi, saya kasih nama, maka dia ada di sini. Ekspresi wajah saya klik, maka sudah ada 3 ekspresi wajah tadi: mangap, cemberut, senyum. Ya, kalau kita tes, nah dia seperti ini. Tuh. Nah di sini cuma ada 0 sama 1 ya, 0 sama 1. Kalau 0 dia masih keadaan normal, kalau 1 dia langsung cemberut. Nah itu ya. Nah tapi kalau misalkan kita mau buat dia senyum atau cemberut atau mangapnya itu lebih
tidak tiba-tiba patah seperti ini, kita harus buka di window ada yang namanya animation editor, lalu kita buka shape editor di sini ya. Di situ udah mangap, cemberut, senyum. Jadi kalau saya geser slidernya, nah dia terbukanya itu pelan-pelan. Terbukanya pelan-pelan. Jadi kita bisa mengcombine dari mangap di sini ke senyum tuh. Oke. Seperti itu. Namun apabila kita menemukan problemnya yang sering terjadi adalah seperti ini. Jadi apabila karakternya ini tuh bisa kita gerakan seperti ini ya. Jadi tujuannya kan nantinya karakternya bakal digerakkan. Jadi sambil digerakkan, misalkan kepalanya naik ke atas, terus mulutnya bisa mangap ataupun dia bisa cemberut. Namun biasanya apabila kita buat dia kepalanya kita gerakan ke atas seperti ini dan ekspresi wajahnya itu saya pakai window animation shape editor ya, dalam keadaan mangap nenggak seperti ini, lalu saya buat dia mangap. Nah, jadi begitu kita buat mangap, dia kembali lagi ke posisi awal nih. Padahal kan jelas-jelas kepalanya ini saya buat dia ke atas kan, ya. Saya buat dia nenggak ke atas, tapi begitu saya gerakin, dia malah kembali lagi ke awal. Seperti itu. Nah, apabila kita menemui masalah seperti itu, ini saya kembaliin lagi, saya tekan 0. Ya, posisi saya buat default lagi. Apabila kita menemui masalah seperti itu, lalu cara memperbaikinya adalah saya akan pilih objek masternya, lalu saya klik kanan di sini, saya tahan. Ada yang namanya input di sini, terus all input. Nah, seperti ini. Nah, caranya adalah saya tekan klik kanan, saya klik tengah. Lalu saya tahan. Ini yang blind shape ekspresi wajah, saya tekan, saya drag ke bawah begitu, buat dia ganti posisi kedua ya. Seperti itu saya close contohnya, lalu saya coba lagi ya, saya buat dia tenggak lagi, terus saya buat ekspresi mangap. Nah, dia stay. Nah, kalau udah seperti ini sudah tidak masalah nantinya. Seperti itu.